Nah, sekarang kita akan masuk ke video ketiga. Nah, ini kita akan membahas tentang penerapan dari nilai eigen dan vektor eigen, yaitu adalah di organisasi. Di organisasi ini apa sih, Pak? Nah, jadi kalau suatu matriks itu kita bisa membuat dia menjadi suatu matriks diagonal. Kalau dulu kan kita membuat matriks diagonal itu menggunakan operasi basis elementer, yang itu kan tujuannya adalah 100, 101. Nah, itu namanya matriks diagonal. Nah, kalau sekarang kita juga bisa melakukan diagonalisasi matriks tapi tidak menggunakan operasi baris elementer, melainkan menggunakan nilai eigen dan nilai eigen dari matriks tersebut. Nah, seperti apa caranya, bagaimana tekniknya? Ya, kita ikuti video berikut. Oke. Nah, selanjutnya Bapak, kita akan membahas tentang diagonalisasi. Apa sih diagonalisasi? Nah, jadi dengan mengetahui basis dari ruang vektor eigen dari suatu matriks, kita bisa membuat matriks asal menjadi suatu matriks diagonal atau diagonalisasi matriks. Seperti yang sudah Bapak jelaskan sebelumnya. Jadi kan biasanya kita ada suatu matriks, misalnya lah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, misalnya seperti ini. Nah, kalau kita melakukan operasi baris elementer kan kita tujuannya mencari ini ya. Nah ini adalah suatu matriks yang lebih sederhana dibanding matriks ini ya kan, karena kita cuman yang tidak nol itu cuman adalah elemen-elemen dari diagonal utamanya saja. Nah, ini seperti itu ya. Nah, proses mendiagonalisasi matriks ternyata tidak hanya bisa dilakukan dengan menggunakan operasi baris elementer, akan tetapi kita juga bisa menggunakan nilai eigen dan dengan menggunakan basis dari ruang vektor eigen suatu matriks. Nah, jadi kalau ada jadi kalau ada suatu matriks A, nah ada matriks A, ini kan dia punya nilai eigen ya, ada lambda 1, ada lambda 2, lambda 3 sampai lambda n. Nah, banyak lambda. Kita bisa membuat matriks A ini mencari matriks diagonalnya. Nah, kita bisa membuat dia menjadi matriks seperti ini. Jadi ya elemen yang ada pada matriks tersebut hanya tersisa elemen di diagonal utamanya saja, sedangkan elemen lainnya itu nilainya 0. Nah, ini dinamakan dengan diagonalisasi suatu matriks. Kita akan menggunakan basis dari ruang vektor eigen dan juga nilai eigennya. Oke. Nah, oke. Pertama, ini ada suatu matriks A ya, dia punya n nilai eigen ya, tergantung dari ordo matriks tersebut. Akan kita cari matriks P yang invertible, sehingga P inverse AP itu sama dengan matriks diagonal. Nah, jadi akan kita cari suatu matriks P, di mana matriks P ini dia sifatnya invertible. Apa itu invertible? Berarti P punya inverse. Nah, karena cari matriks P invertible, matriks P sehingga P inverse AP ini sama dengan suatu matriks yang diagonal. Jadi untuk mencari matriks yang diagonal, pertama kita cari dulu matriks P-nya. Nah, untuk mendiagonalisasi A, pertama kita cari dulu matriks P. Setelah kita ketemu matriks P, kita cari inverse-nya. Nah kemudian kita kalikan P inverse kali A kali P, ini sama dengan suatu matriks diagonal. Nah, matriks A disebut diagonalizable, artinya dapat didiagonalisasi, dan matriks P disebut mendiagonalisasi matriks A. Seperti itu ya. Ini tertutup lagi, ini akan Bapak hilangkan lagi muka Bapak nih, kayaknya mengganggu ya. Nah, jadi di diagonalisasi ini tujuannya adalah kita mendiagonalisasi suatu matriks untuk membuatnya menjadi suatu matriks diagonal. Nah, seperti apa sih rincian langkah-langkahnya? Oke. Nah, algoritma untuk menentukan matriks P. Jadi kunci dari melakukan diagonalisasi tadi adalah kita mencari dulu matriks P-nya ya. Nah, suatu matriks A untuk dia yang dapat diagonalisasi, nah maka langkah-langkah untuk menentukan matriks P-nya, si matriks yang mendiagonalisasi matriks A, nah ini macam-macam bahasanya. Pertama, cari dulu
fungsi karakteristik determinan ya, yang seperti biasa. Yang kedua, tentukan eigenvalue, cari nilai lambdanya. Yang ketiga, tentukan ruang vektor eigen atau ruang eigen yang berpasangan dengan eigenvalue. Kemudian yang keempat, tentukan basis-basis dari ruang eigen di atas. Yang kelima, matriks P diperoleh dengan menuliskan baris-baris tersebut sebagai vektor kolom. Nah, jadi basis-basis ini dinyatakan dalam bentuk kolom-kolom ya. Nanti akan kita cek bagaimana tekniknya untuk melakukan suatu diagonalisasi matriks. Nah, sebagai contoh ini carilah matriks P yang mendiagonalisasi matriks A dan tentukan matriks diagonal dari matriks A. Jadi ada dua yang kita tentukan di sini. Pertama, kita mencari matriks yang membuat A jadi diagonal. Yang kedua, kita cari matriks hasil diagonalnya dari matriks A. Jadi ada dua poin yang dicari untuk diagonalisasi. Yang pertama ini adalah matriks P, matriks yang mendiagonalkan A. Kemudian matriks diagonalnya. Nah, ini hasil dari P inverse A P. Jadi gitu ya. Jadi ada dua hal yang jadi concern kita dalam melakukan suatu diagonalisasi ya. Jadi matriks asalnya ini nih, tadi matriks yang tadi lambdanya sudah kita ketemukan juga. Nah, matriks ini akan kita coba untuk melakukan diagonalisasi matriksnya ya. Agar kita bisa menentukan ini hasil diagonal dari matriks ini apa, oke? Nah, seperti itu. Jadi itu yang namanya diagonalisasi suatu matriks. Nah, ini sepertinya ini sudah masuk untuk situs. Oke, jadi ini diagonalisasi ya. Akan kita coba untuk mendiagonalisasi matriks ini. Nah, permasalahannya dari diagonalisasi matriks ini adalah ini semua nilai lambda akan terlibat dalam diagonalisasi. Jadi kenapa Bapak hanya mengambil matriks A yang 2x2, matriks B yang tadi itu tidak? Karena kan di matriks B tadi itu ada dua akar yang sifatnya akarnya itu ya agak susah untuk dihitung ya. Nah, itu nanti akan menjadi masalah bagi kita kalau kita mencoba untuk mendiagonalisasi matriks tersebut. Tapi sebenarnya kalau mau dilakukan diagonalisasi pun tidak apa-apa ya, bisa-bisa aja. Karena setiap matriks itu pasti diagonal dapat didiagonalkan ya. Nah, tapi syaratnya kita harus bisa menemukan matriks P tadi. Nah, matriks P ini adalah suatu matriks yang punya inverse. Nah, bagaimana menemukan matriks P itu tergantung dari basis ruang vektornya ya, basis ruang eigennya. Jadi dari nilai eigen itu dibentuk basis ruang eigennya. Kemudian kita cari, dapatlah nanti kita susun, kita dapatlah nanti matriks P seperti itu. Oke, ini sekarang bapaknya udah nggak muncul lagi ya, jadi tidak menghalangi layar lagi. Oke, nah ini kita punya matriksnya ini tadi. Nah, sekarang kan tadi matriks ini kebetulan kita sudah ketemu lambdanya. Nah, lambda 1 tadi kemudian sama dengan 2, lambda 2 sama dengan 1 ya. Nah, kita juga sudah ketemu basisnya. Basis ruang vektornya. Jadi ya ini kebetulan karena sama. Nanti akan Bapak contohkan juga gimana kita mulai caranya ini dari awal ya. Nah, ini min 2,1 dan 1,1 ya. Oke. Nah, ini min 2,1, ini min 1,1. Nah, kemudian bagaimana matriks P? Nah, tadi matriks P diperoleh dengan menuliskan basis-basis tersebut sebagai vektor kolom. Nah, ini kan ada dua nih. Nah, ini kita nyatakan dalam bentuk suatu vektor kolom. Nah, jadi di sini ini kita nyatakan dalam suatu vektor kolom ya. Oke, vektor kolom. Jadi ada matriks yang ini jadi vektor kolom ya. Nah, jadi ada matriks P. Nah, P ini adalah ya ada jelas pasti. Mau terserah mau ini yang mana duluan enggak masalah. Coba mau ini duluan deh, min 21, min 11. Nah, kita udah ketemu matriks P-nya, yaitu suatu matriks yang dapat mendiagonalisasikan A. Kemudian untuk mencari matriks diagonal dari matriks A, kita harus mencari P inverse dulu. Nah, ini kita cari P inverse. Nah, inverse dari matriks ini ya
1 per determinan A dikali, ini kebetulan 2 kali 2 aja, AD min B min C ya, min 1 min 2 negatif dari min 1 min 1. Ingat inverse, ini kalau ada A, B, C, D, maka inverse-nya adalah 1 per, nah ini kalau misalnya ada matriks A, ini berarti 1 per determinan A dikali, kita balik, DA min B min C ya. Nah ini diingat-ingat lagi, ini adalah rumus inverse dari suatu matriks. Nah gitu Pak, yang ini nanti jadinya, ini jadinya adalah 1 per determinan A nya min 2 kali 1 dikurang min 1 kali 1 ya. Waduh banyak juga ternyata ya, kali 1 min kita menjadi plus 1 min 1 min 2. Oke. Min 2 min kita min plus, nah ini min 2 tambah 1 ya, 1 min 1 1 min 2, ini adalah 1 per min 1 1 min 1 1 min 2. Nah dari sini kita dapat ini matriks inverse nya adalah min 1 min 1 1 2. Nah ini adalah matriks P inverse ya. Sekarang yang kita cari adalah tentukan matriks diagonal dari matriks A. Oke, kita kalikan. Nah sekarang matriks diagonalnya, nah ini adalah D, nah ini adalah P inverse AP ya. P inverse nya apa? Min 1 min 1 1 2, matriks A nya adalah 3 2 min 1 0, matriks P nya adalah min 2 min 1 1 1 ya. Ini kebetulan sekali, ini sangat kebetulan bahwa inverse-nya juga matriks yang gampang lah, artinya dia tidak ada pecahan intrinya bilangan-bilangan biasa, bilangan bulat biasa. Ya kita kalikan. Ini kita kalikan. Nah ini boleh aja yang mana yang duluan. Ini hasil perkaliannya min 1 kali 3 min 3 min 1 kali min 1 plus 1 min 1 kali 2 min 2 min 1 kali 0 sama aja, 1 kali 3 3, 2 kali min 1 min 2, 1 kali 2 2, 2 kali 0 0. Oke, min 3 tambah 1 min 2, 3 kurang 2 1. Kan ini contoh yang benar-benar gampang. Nah biasanya yang seperti ini ya tidak muncul lagi di ujian biasanya ya. Ya karena ujian itu biasanya yang susah ya. Kita kalikan. Min 2 kali min 2 4, min 2 kali 1 min 2, min 2 kali min 1 2, min 2 kali 1 min 2, 1 kali min 2 min 2, 2 kali 1 tambah 2, 1 kali min 1 min 1, 2 kali 1 2 ya. Nah ini dapat kalian lihat ya akan menjadi 2 0 0 1 ya. Nah ini adalah matriks diagonal. Matriks diagonal hasil diagonalisasi dari P inverse AP. Nah kalau kalian lihat dengan teliti dan cermat, nah 2 di sini ini sesuai dengan lambda 1. Dan 1 di sini ini sesuai dengan lambda 2. Nah, lambda 1 kenapa di sini lambda 1? Karena tadi basisnya di P. Di P-nya itu kita pertama memasukkan min 2 1 dulu, min 1 1 di sekali ini. Karena di sini kita ini warna lainnya ini kayaknya agak terlalu cerah. Nah, min 2 1 ini adalah dari nilai lambda sama dengan 2, dan 1 1 ini adalah dari nilai lambda sama dengan 1. Makanya letaknya coba lihat 2 ini di kolom pertama dan 1 ini di kolom kedua. Nah bagaimana kalau sekarang kalau kita balik? Nah kalau kita balik nanti hasilnya pun akan berubah, ini jadi 1 0 0 2 ya. Oke kita coba dulu nih biar soalnya ini kebetulan matriksnya gampang, jadi dicontohkan tuh nyaman untuk
baca untuk di apa namanya, untuk dipelajari itu mudah ya. Oke. Nah, sebentar. Nah, bagaimana sekarang kalau kita balik tadi ya. Nah, ini ada D. Nah, kok D lagi? Ada A dulu. Ini ada matriks A. 3, 0, 1, 2. Nah, kemudian sekarang tadi ada lambdanya, kita balik. Satunya sekarang kita letakkan di sini 1, lambda 2-nya kita letakkan 2 ya. Nah, jadi ada 2 nilai lambda di situ, tapi ini kita balik. Ini tadi adalah min 1, 1, min 2, 1 ya. Iya nggak sih? Nah, ya. Nah, sekarang matriks P-nya, matriks P-nya kita balik. Min 1, 1, min 2, 1. Kalau tadi kan min 2, 1 di depan. Nah, sekarang bagaimana kalau min 2, 1-nya di belakang, min 1, 1-nya duluan. Nah, oke. Nah, dari sini kita cari P inverse. Inverse 1 per determinan P. Ini kita balik ya, kita masukkan rumus itu 1 min 1. Ini A jadi D jadi A, min B min C ya, 2 min 1 ya. Nah, determinannya berapa? Determinannya adalah 1 kali min 1 dikurang min 2 kali 1 ya. 1, 2 min 1. Nah, determinannya pasti sama ya. Nah, ini min 1 ditambah 2. Oh, sorry, kalau determinannya pasti sama, ini belum tentu sama ya, sorry. Ini min 1 tambah 2. Nah, 1, 2, min 1, min 1. Nah, jadinya adalah 1 per 1 ya. Nah, 1, 2, min 1, min 1. Ini jadinya ya tetap 1, 2, min 1, min 1 ya. Oke, kita ketemu P inverse-nya. Nah, kalau kalian lihat P inverse-nya pun adalah kebalikan yang tadi. Nah, kalau P inverse yang awal kan min 1, min 1, 1, 2 ya. Ini kebalikannya, jadi balik dia ke bawah. Nah, jadi di sini bertukar kolomnya, yang bertukar ya. Nah, kalau yang ini kan sorry, kalau P-nya kan kolomnya yang bertukar. Ini kolom ini yang di depan jadi belakang, belakang jadi depan. Nah, kalau P inverse-nya itu barisnya yang bertukar. Nah, dari P inverse yang awal yang pertama. Oke, sekarang kita coba cari. Oke. Ini D itu kan sama dengan P inverse AP ya. Nah, dimana A-nya itu adalah matriks ini. Oh, sebentar, ini kayaknya ada yang aneh. Oh, kebalik ya. Oh, A-nya 3, 2, 1, 0. Sorry. Nah, di sini nah, gini ya. Sorry, Bapak lupa ya. Nah, jadi ini kalau kita diagonalisasi, maka ini hasilnya adalah mana tadi? 1, 2, min 1, min 1. A-nya 3, 2, min 1, 0. P-nya min 1, min 2, 1, 1. Nah, ini pasti hasil diagonalisasinya juga akan mengikuti urutan dari lambda yang kita masukkan ya. Nah, ini kalau kita kalikan 1 kali 3, 3, 2 kali min 1, min 2, 1 kali 2, 2, 2 kali 0, 0, min 1 kali 3, min 3, min 1 kali min 1 plus 1, min 1 kali 2, min 2, min 1 kali 0, 0. 1, min 2, 1. Nah, oke, ini akan kita ketemukan 1, 2, min 2, min 2 ya. Kita kali dengan min 1, min 2, 1, 1 ya. Nah, 1 kali min 1, min 1, tambah 2 kali 1, 2, min 2 kali min 1, min 2, min 2 kali 1, 1 kali min 2, min 2, 2 kali 1, 2, 1 kali min 2 kali min 2, 4,
Min 2 kali 1. Dari sini kita dapat 1 tambah 2 1, ini 2 tambah 2 0, 2 kurang 2 0, 4 kurang 2 2. Nah, ini adalah hasil diagonalisasi dari matriks A dengan urutan lambdanya yang ditukar ya. Nah, jadi dengan menukar urutan lambda, maka dia akan menghasilkan hasil matriks diagonalisasi yang bertukar juga sesuai dengan urutan lambdanya ya. Jadi kalau susunan P-nya ini dari basis ruang eigennya ini ditukar lambdanya, maka nanti nilai bukan nilai, hasil matriks diagonalisasinya pun juga akan ikut berubah atau bertukar juga ya. Nah, jadi seperti itu. Seperti itulah diagonalisasi atau teknik untuk mendiagonalisasi suatu matriks dengan menggunakan nilai eigen ya. Kenapa sih Pak suatu matriks harus didiagonalisasi? Oke, secara sederhananya, kenapa suatu matriks harus didiagonalisasi? Karena agar mempermudah perhitungan matriks tersebut. Nah, karena matriks itu kan sebenarnya bisa dibuat jadi lebih sederhana. Nah, dan tujuan membuat lebih sederhananya itu agar dia bisa menjadi berbentuk matriks diagonal atau matriks seperti ini tadi. Nah, itulah kenapa jadi diagonalisasi ini dianggap suatu hal yang penting. Oke, nah ada beberapa teorema yang berkaitan sama diagonalisasi matriks ini. Nah, pertama ini ada yang namanya multiplisitas. Nah, jadi multiplisitas itu ada dua, ada multiplisitas aljabar, ada multiplisitas geometri ya. Ini ada dua, ada sebentar. Nah, kita ganti aja warnanya biar beda. Nah, ada aljabar, ada geometri ya. Nah, jadi misalkan A adalah suatu matriks persegi berorden n dengan polinomial karakteristik eigennya seperti ini. Nah, multiplisitas aljabar suatu nilai eigen lambda k ditulis MA lambda k adalah banyaknya kemunculan lambda k sebagai penyelesaian PA lambda sama dengan 0. Nah, jadi kalau tadi ya kita ketemunya lambda sama dengan 2, kemudian lambda sama dengan 1 di matriks A. Di matriks B tadi lambda sama dengan 4, lambda sama dengan 2 plus akar 3, lambda sama dengan 2 min akar 3. Nah, ini kemunculan lambdanya hanya sekali, ini sekali saja, ini sekali saja. Nah, maka ini multiplisitas aljabarnya ya hanya sekali saja. Jadi MA multiplisitas aljabar dari 2 ya hanya 1. Kemudian di sini multiplisitas aljabar dari min 1 ya hanya 1 karena kemunculan nilai eigen dari persamaan ini kurang. Nah, kemunculan nilai eigen dari persamaan ini itu dia hanya muncul satu kali saja ya. Nah, seperti itu. Jika dia muncul lebih dari sekali, maka bisa kita tulis multiplisitas aljabarnya ya dia muncul sebanyak apa? Sebanyak berapa kali kemunculan multiplisitas aljabar tersebut. Nah, begitu pula dengan multiplisitas geometri. Misalkan A adalah suatu matriks persegi dan lambda K adalah salah satu nilai eigen dari A. Multiplisitas geometri suatu nilai eigen lambda K, yakni nilai eigennya ditulis Mg lambda, adalah dimensi dari ruang eigen. Nah, dimensi yang dibentuk ruang eigen yang dibentuk oleh lambda K. Nah, kata lain Mg lambda sama dengan dimensi ruang eigen lambda. Nah, di sini nanti akan ada suatu teorema tentang yang berhubungan antara multiplisitas ini dengan diagonalisasi ya. Nah, tapi kita sebelum ke sana kita akan mencoba dulu mencari multiplisitas dari suatu matriks, dari suatu nilai eigen suatu matriks. Nah, ini ada suatu matriks, tentukan multiplisitas aljabar dan geometri dari masing-masing nilai eigen dan untuk matriks berikut. Oke, jadi ini kita akan coba. Nah, pertama untuk mencarinya ya pertama kita cari dulu apa? Nah, pertama yang jelas yang kita cari adalah nilai eigen. Yang kedua adalah vektor eigen. Nah, jadi
dari matriks B ini akan kita cari nilai eigen sama vektor eigennya. Oke. Ya. Oke, jadi kita tadi punya suatu matriks B. Nah, B tadi adalah 0, 0, 2, 1, 2, 1, 1, 0, 3 ya. Nah, ini akan kita coba cari nilai eigen sama vektor eigennya dulu. Oke, seperti biasa, lambda I min B itu sama dengan lambda dikali I-nya ya, karena ini matriks 3 kali 3 ya, identitas dari matriks 3 kali 3 juga. B 0, 0, min 2, 1, 2, 1, 1, 0, 3 ya. Nah, kita kalikan lambda 0, 0, lambda 0, 0, 0 lambda ya, dikurang 0, 0, min 2, 1, 2, 1, 1, 0, 3. Oke. Lambda ya, ini kan lambda kurang 0 ya, lambda 0 kurang 0, 0, 0 kurang min 2, 2, 0 kurang 1 min 1, lambda kurang 2, lambda min 2, 0 kurang 1 min 1, 0 kurang 1 min 1, 0 kurang 0, 0 lambda min 3 ya. Nah, ini kita udah ketemu. Sekarang kita cari, nah, untuk cari lambdanya, nah ini kan ya, oke lah, kita tulis lagi ya. Determinan dari lambda I min B harus sama dengan 0. Oke. Nah, ini Bapak juga akan menggunakan minor dan kofaktor lagi untuk mencari determinannya. Biar sering latihan nih, minor kofaktor. Determinannya adalah lambda kali ini lambda min 2 min 1, 0 lambda min 3 dikurang 0 dikali ya, ini sebenarnya enggak ini sih. Ini tidak perlu bahas ya Bapak ketemu minornya ini datang dari mana ya, karena kalian sudah tahu kan yang sistem tutup-tutup itu. Nah, lagi pula kemarin Bapak lihat kalian bisa mencari inverse inverse suatu matriks menggunakan minor dan faktor ya. Oke. Ditambah 2 dikali min 1 lambda min 2 min 1 0. Ini harus sama dengan 0 ya. Nah, oke, kita cari. Ini adalah lambda dikali lambda min 2 kali lambda min 3 dikurang min 1 kali 0. Nah, ini 0 kali apapun 0, jadi nggak usah dihitung. Gitu ya. Jadi kalau ada sudah kali 0, nggak usah dihitung-hitung lagi, langsung aja. 0 kali min 1 kali 0 ya 0. Min 1 kali 0, 0. Kemudian ini min kali min 1 kali lambda min 2. Ya, iya. Sama dengan 0. Oke. Nah, ini kan kali 0, sisa lambda kali lambda min 2 kali lambda min 3 ditambah 2 dikali, ini kebetulan 0 kok, min ketemu min jadi plus 2 dikali lambda min 2 ya, sama 0. Nah, ini kan artinya apa? Ini artinya adalah bisa kita keluarkan lambda min 2 nya, lambda min 2 dikali lambda kali lambda min 3 ditambah 2 ya. Nah, ini kenapa? Karena sama-sama ada lambda min 2 ya. Wah, ini kebetulan sekali memudahkan nih. Ini lambda min 2 kali lambda kuadrat min 3 lambda tambah 2 sama dengan 0. Nah, ini lambda min 2. Nah, ini kalau kita faktorkan ketemu lambda min plus di sorry dulu 2 itu adalah 2 kali 1 ya. Min plus berarti min. Nah, ini adalah salah satu contoh di mana multiplisitas aljabar dan geometrinya bermain ya. Ingatin lambda sama dengan 2, lambda 2 sama dengan 2, lambda sama 1. Nah, ini kan kita diminta mencari multiplisitas aljabar sama multiplisitas geometri.
Nah, dari nilai eigennya ini kita sudah bisa menentukan multiplisitas aljabarnya. Jadi, nah, MA ya, Bapak pakai warna berbeda aja biar kelihatan. M multiplisitas aljabar dari 2 karena kan nomornya 2. Nah, ini adalah 2 karena nilainya ada 2. Nah, multiplisitas aljabar dari 1 ini adalah 1 karena hanya ada satu nilai lambda aja ya. Jadi multiplisitas aljabar dari nilai lambda yang sama dengan 2 itu ada 2 buah. Multiplisitas aljabar dari lambda sama dengan 1 itu ada 1 buah. Nah, kita sudah menemukan multiplisitas aljabarnya. Berikutnya kita akan mencari multiplisitas geometrinya lagi ya. Nah, multiplisitas geometri ini berkaitan sama kita mencari basis ruang eigen. Oke, kembali lagi kita menemukan basis ruang eigen ya. Sebentar. Oke, nah tadi kita sudah sampai menemukan multiplisitas aljabarnya ya. Sekarang kita cari basis ruang eigen untuk vektor masing-masing nilai eigen ya. Nah, sekarang untuk eigennya tadi ada untuk lambda sama dengan 2. Oke. Nah, lambda sama dengan 2 berarti ya lambda I min A itu hasilnya adalah, nah gitu Bapak langsung aja ke si ini apa deh. Ya, lambda dikali I itu agak lama ya. Ada nanti kalian langsung nggak apa-apa kok ya, ini Bapak biar ini menjelaskan aja biar ulang-ulang lagi. Hanya sorry, ini kebetulan matriksnya B jadi ini lambda I min B. Lambda I min B 0 0 min 2 1 2 1 1 0 3 ya. Oke, sama dengan ini sebenarnya bisa langsung lambda 0 lambda. Nanti yang di satu apa langsung ada biar 0 min 2 1 2 1 1 0 3. Nah, kita masukkanlah lambda itu sama dengan 2. Nah, berarti sini 2 0 0 2 0 0 0 2 ini kurang 0 0 min 2 1 2 1 1 0 3. Nah, 2 kurang 0 2 0 kurang 0 0 kurang min 2 2 0 kurang 1 min 1 2 kurang 2 0 kurang 1 min 1 0 kurang 1 min 1 0 kurang 0 0 2 kurang 3 min 1. Wah, cepat sekali ya. Nah, oke, dari sini ya ini udah bisa ketebak kalau ini akan jadi ya begitulah ya. Ini kita lakukan operasi baris elementer ya, tadi bahwa 2 0 2 min 1 0 min 1 min 1 0 min 1 kita mencari kernelnya kan. Nah, atau basis ruang nolnya ya. Nah, bagaimana mencari basis ruang nolnya? Nah, untuk mencari basis ruang nolnya kita lakukan operasi baris elementer ya. Bapak langsung aja, ini kita bagi 2 dulu B1 nya. Nah, B1 nya kali setengah sehingga tersisa 101 ya. Ya, kemudian kita lakukan operasi baris elementer di sini B2 tambah B1. Nah, lawan dari min 1 ya udah 1. B3 tambah B1 lawan dari min 1 juga 1. Nah, maka ini menjadi 1 2 1. 1 kali 1 kurang 1 0 0 kali 1 kurang ya ini 0 tetap min 1 kali 1 kali 1 1 kurang 1 0. Nah, sama juga ya, B3 nya juga sama. Nah, dari sini nah dapat kita simpulkan ini 1 0 1 0 0 0 ya.
kali X1, X2, X3 ya. Nah, di sini dapat kita simpulkan. Apa yang kita simpulkan? Pertama, ini X1 ya. X1, X2, X3. Nah, oke, jadi dari sini X1 tambah X3 sama dengan 0. Nah, X2-nya kan nggak ada ya. Jadi pakai S. X3-nya ada? Nggak ada, berarti pakai T ya. Nah, habis itu maka X1 sama dengan min X3, X1 sama dengan negatif T ya. Nah, nanti ada dua nih sekarang nih. Ada S, ada T. Sehingga di sini X1, X2, X3. Nah, ini ada min T, S, T ya. TST ya, memang TST bukan THT ya. Kalau THT, aduh, anu kita ke apa, dokter kita. Nah, ini kan ada S betul dipisah, jadi ini min T 0 T udah 0 S 0. Basis berdasarkan T dan basis berdasarkan S. Nah, yang ini adalah min 101 T 010 untuk S. Nah, jadi dari sini dapat kita nyatakan ada dua basisnya. Ya. Dengan demikian basis ruang eigen untuk nilai eigen lambda sama dengan 2 adalah berapa? Lambda sama dengan 2 adalah ini ada 2. Kita bikin 101 010 dan nah ini, dan dari sini kita dapat ini nanti dicari multiplicitas geometri kan. Nah, MG dari 2 tadi kan ada MA, nah sekarang MG multiplicitas geometri ada 2, kita lihat basisnya ada berapa, ternyata basisnya ada 2, maka MG 2 nya juga ada 2, jadi MA 2 nya ada 2, MG 2 nya juga ada 2, begitu ya. Nah, ini baru untuk lambda sama dengan 2. Berikutnya akan kita cari lagi untuk lambda sama dengan 1 ya. Oke, ini oke, seperti itu. Nah, jadi untuk lambda sama dengan 1 nanti Bapak langsung aja deh masuk ke langsung ini. Oke ya. Nah, nanti akan Bapak langsung. Nah, tadi sesuai kata Bapak tadi. Nah, ini jadi kita akan masukkan langsung lambdanya ke sini ya biar cepat. Oke, untuk lambda dengan 1, lambda I min B itu sama dengan tadi ada lambda 0, 2 min 1 lambda min 2 min 1 min 1 0 lambda min 3 ya. Nah, kita langsung aja masukkan nih untuk lambda sama dengan 1 nya masukkan itu ke ini menjadi 1 min 2 min 1 1 kurang 2 min 1 min 1 0 1 kurang 3. Nah, kita ketemu 102 min 1 min 1 min 1 min 1 0 min 2. Nah, dari sini udah bisa ketebak ya. Nah, jadi kita akan melakukan operasi basis elementer lagi karena untuk mendapatkan basis ruang eigen dari lambda sama dengan 1. Nah, ini perlu kita mencari kernel dari matriks ini ya, atau ruang penyelesaian matriks ini ya. Nah,
Oke, nah kita akan bersih elementer. Habis ini kita punya satu, min satu, min satu, nol, min satu, nol, dua, min satu, min dua. Oh, karena bersih elementer, ini yang nah, apa ini? Elementer. Ya, ini kan udah satu ya, udah berarti langsung aja berarti B2 tambah B1 kali 1, B3 tambah B1 kali 1, 1 kali 1, 1. Nah, ini tetap langsungnya. 1 kali 1, 1, kurang 1, 0. 0 kali 1, 0, kurang 1, 1, 2 kali 1, 2, kurang 1, 1. Oh, 1 kali 1, 1 kurang 1, 0. Nah, 0 kali ini nggak berubah. 2 kali 1, 2, kurang 2, 0. Ya. Nah, oke. Sekarang ini tinggal ini kita rubah. Nah, ini dirubah jadi apa? Nah, jadi batu. Canda. Ya, ini akan kita rubah. Ini kita rubah min satunya. Jadi ini adalah B2 dikali ya negatif 1 ya, biar dia jadi 1. Pada sini 1, 0, 2, 0, 1, min 1, 0, 0, 0 ya. Nah, ini udah ketemu langsung hasilnya. Oke, udah ketemu langsung hasilnya. Dengan demikian, maka 1, guys. 1, 0, 2, 0, 1, min 1, 0, 1, X2, X3. Ya, nah ini kita langsung aja. Ini kan artinya X1, X2, X3, maka X1 tambah 2X3 sama dengan 0. Kemudian lagi X2 kurang X3 sama dengan 0. Nah, X3 nya nggak ada ya, karena nggak ada, ini kan 0 semua. Maka ini kita pakai pemisalan S. Nah, dari sini maka X1 sama dengan negatif 2X3. Jadi X1 nya adalah min 2S. Nah, di sini X2 nya sama dengan X3, berarti X2 pun adalah S ya. Nah, dari sini maka akan kita dapatkan nah, ini min 2S SS ya. Wah, ini banyak sekali S-nya nih ya. Jadinya adalah min 2, 1, 1 ya. Nah, ini adalah basis ruang eigen untuk lambdanya sama dengan 1. Nilai eigennya sama dengan 1. Nah, sekarang kita cek multiplisitas geometrinya. Nah, MG-nya adalah 1 juga. Kenapa? Karena basis ruang eigennya dari nilai eigen lambda sama dengan 1 adalah hanya 1 aja ya, hanya min 2, 1, 1, hanya 1 vektor aja. Nah, kalau multiplitas geometrinya juga hanya 1 vektor itu aja. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, ini ada satu yang penting. Ini kalau kita coba mencari, maka si matriks ini, ya, matriks ini dapat didiagonalisasi ya. Nah, ini dapat didiagonalisasi ya. Ini tidak semua matriks itu dapat diagonalisasi ya. Nah, ini dapat didiagonalisasi. Kenapa? Nah, ini ada satu teorema. Ini akan Bapak share di sini, tapi sebenarnya ini ada juga di buku. Nah, jadi kalau kalian lihat di buku kalian itu halaman yang jilid 8 ya, halaman bentar ya. Aduh, lupa nih.
Nah, halaman 402. Nah, jadi bisa kalian lihat di teorema 7.2.4, Bapak tidak membuat ini di sini. Nah, di teorema 7.2.4 di situ dikatakan jika suatu matriks bujur sangkar, jika A matriks bujur sangkar atau matriks n kali n, ya, maka ini untuk setiap nilai eigen nilai eigen dari matriks A ini nilai multiplisitas geometrisnya itu selalu kurang dari atau sama dengan multiplisitas aljabar. Nah, jadi dengan mengetahui multiplisitas geometri dan mengetahui multiplisitas aljabar, jadi si multiplisitas geometri ini nilainya selalu kurang dari atau bisa juga sama dengan multiplisitas aljabar. Tidak mungkin nilai multiplisitas geometri ini melebihi multiplisitas aljabar. Nah, yang kedua, A. Nah, ini yang penting nih. A dapat didiagonalisasi jika dan hanya jika MG-nya Bapak pakai singkatan aja ya. Maksudnya MG itu multiplitas geometri dari MG suatu nilai eigen lambda K. Ini biar Bapak pakai warna lain aja biar lebih mudah. Jika dan hanya jika ya di sini multiplisitas geometri dari lambda K itu selalu itu sama dengan multiplisitas aljabarnya ya. Nah, jadi kalau multiplisitas geometrinya sama dengan multiplisitas aljabarnya, maka dia dapat didiagonalisasi ya dengan lambda adalah nilai eigen dari A. Nah, di sini jadi A itu dia dapat didiagonalisasi. Tadi kan kita mencari satu matriks P ya kan yang dapat didiagonalisasi. Nah, ternyata ada syaratnya nih diagonalisasi. Ternyata suatu matriks itu dapat didiagonalisasi jika dan hanya jika multiplisitas geometri dari setiap atau semua lambda semua nilai eigen dari matriks tersebut itu sama dengan multiplisitas aljabar dari nilai masing-masing nilai eigennya. Nah, jadi kalau yang kasus tadi, nah kasus ini dia mana B-nya? Nah, ini matriks ini ya. Nah, matriks ini dapat didiagonalisasi. Kenapa? Karena MA-nya, ini MA yang 2, multiplisitas aljabar dari nilai eigen 2 itu sama dengan multiplisitas geometri dari nilai eigen 2, itu sama-sama 2. Kemudian multiplisitas aljabar dari nilai eigen 1 itu 1 dan multiplisitas geometri dari nilai eigen 1 dia juga adalah 1 ya. Nah, jadi sama. Ketika sama semua multiplisitas geometri dan multiplisitas aljabar nilai eigen ini sama, maka otomatis dia pasti dapat didiagonalisasi. Oke. Nah, berikutnya Bapak ingin mencontohkan bagaimana mendiagonalisasi kalau ada satu matriks yang multiplisitas geometrinya itu lebih dari 1 ya, seperti contoh ini tadi. Nah, contoh yang ini ya. Ini contoh ini, bagaimana kalau multiplisitas geometrinya itu lebih dari 1, bagaimana kita menyusunnya ya. Oke. Nah, itu.
Nah, jadi akan kita coba mendiagonalisasikan matriks ini ya. Mana? Nah, ini ya. Oke, kita punya B, dia adalah 0, 0, min 2. Oke, kemudian 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 0, 3 ya. Nah, oke. Nah, ini tadi kita punya ada lambdanya cuma ada 2, tapi lambda pertama itu 2 dan lambda yang kedua itu 1. Nah, tapi untuk lambda 2 ini basisnya ada 2 vektor. Mana tadi ya? Min 1, 0, 1, 0, 1, min 1, 0, 1, 0, 1, 0. Dan untuk lambda 1 itu basisnya adalah ini yang dari sini min 2, 1, 1. Min 2, 1, 1 ya. Nah, ini bagaimana cara kita menyusunnya? Menyusun P. Nah, P ini dapat disusun terserah saja. Boleh yang satu duluan boleh, yang dua duluan boleh, yang dua ini dua-duanya duluan boleh, atau mau selang-seling yang ini dulu min 1, 1, kemudian min 2, 1, 1, baru 0, 1, 0 boleh juga. Nah, Bapak akan mencoba untuk selang-seling ya. Nah, Bapak akan mencoba di sini min 1, 0, 1, min 2, 1, 1, 0, 1, 0. Nah, Bapak akan mencoba selang-seling. Susunannya 2, 2, 1 ini boleh? Boleh, tidak masalah. Nah, kemudian apa? Kita udah ketemu matriks P. Sekarang kita coba mencari matriks P inverse ya. Nah, ini lagi nih. Matriks P inverse. Nah, ini matriks P inverse-nya terpaksa kita akan menggunakan minor dan kofaktor. Oke. Nah, atau mau pakai operasi baris elementer. Ya sama aja sih, nggak jauh berbeda juga. Oke, kita coba pakai operasi baris elementer aja ya. Nah, jadi P inverse-nya akan kita lakukan menggunakan operasi baris elementer. Min 1, min 2, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Nah, soalnya kan pakai minor faktor itu udah biasa ya. Nah, Bapak akan mencoba mencari inverse-nya ini menggunakan operasi baris elementer ya. Nah, pertama ini kita ya terserah deh mau yang mana, ini dulu ke atas boleh ya. Kita tukar dulu B3 dengan B1 boleh. 1, 1, 0, 0, 1 ya. 0, 1, 1, 0, 1, 0. Min 1, min 2, 0, 1, 0, 0 ya. Kemudian berikutnya kita hilangkan lagi yang min 1 di sini, berarti B3 ditambah B1 kali 1 ya. Lawan dari min 1 adalah 1. Nah, ini langsung aja berarti 1, 1, 0. Ini tidak ada perubahan, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0. Oke. Ya, kemudian ini kita kalikan 1 kali 1, 1 kurang 1, 0, 1 kali 1, 1 kurang 2, 1 kurang 2, min 1 ya. 0 kali 1, 0, tambah 0, 0. Nah, begitu juga di sini. 0 kali 1, 0, tambah 1, 1. Nggak ada perubahan ternyata. 0 kali 1, 0, tambah 0, 0. Nah, 1 kali 1, 1, tambah 0, jadi 1 ya. Oke, berikutnya apa lagi? Nah, berikutnya, nah ini kan ada 0, min 1, 0 ya. Nah, ini bisa kita rubah. Tukar dengan baris kedua. Nah, baris ketiga tukar dengan baris kedua ya. Ini di sini 1, 1, 0, 0, 0, 1. Di sini jadi 0, min 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0 ya. Kemudian kita apa kan? Kita ini kita ubah jadi 1 ya. Oke, berarti B2 dikali min 1. Dengan demikian jadi 1, 1, 0, 0, 0, 1. Nah, ini jadi 0, 1, 0, min 1, 0, min 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0 ya. Oke, seperti itu. Ini kayaknya merah banget nih ya. Oke, kita ganti yang hitam aja deh biar poinnya lebih jelas. Sakit sekali mata kok.
Oke, nah kemudian nih kita buat yang sini jadi 0, sini jadi 0. Nah, caranya ya B1 tambah B2 dikali, nah lawan dari 1 adalah min 1. B3 tambah B2 kali min 1. Jadi, nah 0 kali min 1, 0 tambah 1, 1. 1 kali min 1, kan tetap dulu deh. Nah, oke. 1 kali min 1 tambah 1, 0. 0 kali min 1, 0 tambah 0, 0. Ya, min 1 kali min 1, 1 tambah 0, 1. 0 kali min 1, 0 tambah 0 ya. Min 1 kali min 1, 1 tambah 1, 2 di sini ya. Nah, mulai deh tuh. Oke, berikutnya di sini lagi 1 kali dari B2, 0 kali min 1, 0 tambah 0, 0. 1 kali 1 min 1, min 1 tambah 1 jadi 0. 0 kali min 1, 0 tambah 1, 1 ya. Min 1 kali min 1, 1 tambah 0, 1. 0 kali min 1, 0 tambah 1, 1. Nah, ya. Tidak ada perubahan. Min 1 kali min 1, 1 tambah 0, 1. Nah, dari sini kita dapat P inverse adalah 1 min 2 min 1 0 min 1 1 1 1 ya. Nah, gitu ya. Jadi ini salah satu cara menentukan inverse ya dengan menggunakan operasi baris elementer ya, seperti itu. Oke. Oke, nah berikutnya kita dapat P inverse kan kita diagonalisasi, kita kalikan ya. Iya, kan kita kalikan. Nah, matriks diagonalnya adalah D itu sama dengan P inverse karena ini B ya. Nah, P inverse BP ya. Sorry Bapak ya. Nah, jadi P inverse-nya kita susun 1 0 2 min 1 0 min 1 1 1 1 kali B 0 0 min 2 1 2 1 1 0 3 kali P min 1 min 2 0 0 1 1 1 1 0 ya. Nah, ini adalah proses diagonalisasinya. Apa yang terjadi setelah kita kalikan? Oke, mari kita lihat hasil perkaliannya ya. Oke, nah sekarang kita coba kalikan. Oke, tadi D-nya adalah Bapak lupa ini 102 min 1 0 min 1 1 1 1 ya. Kalikan loh, salah 0 min 2 1 2 1 1 0 3 lagi min 1 min 2 0 min 1 0 min 1 1 1 1 ya. Nah, nanti kita kalikan. Kita kalikan di sini D-nya. Nah, ini 1 kali 0 0 0 kali 1 0 2 kali 1 2 1 kali 0 0 0 kali 2 0 2 kali 0 0 1 kali min 2 min 2 0 kali 1 0 2 kali 3 0 min 1 kali 0 0 0 kali 1 0 min 1 kali 1 min 1 1 kali 0 0 0 kali 2 0 0 kali min 1 0 1 kali min 2 2 0 kali 1 0 min 1 kali 3 min 3 1 kali 0 0 1 kali 1 1 2 kali 1 1 ya. Oke, 1 kali 0 0 2 kali 1 2 1 kali 0 0
2 kali min 2 min 2, 2 kali 1 1, 2 kali 3 3. Yang 2 0 min 2 tambah 6 4 min 1 0 min 1 2 2. Nah itu tambah 3 4 4 kurang 2 2 ya. Oke, min 1 min 2 0 min 1 0 min 1 1 1 1 ya. Kita kalikan ya, 2 kali min 1 min 2, 0 kali min 1 0, 4 kali 1 4, 2 kali min 2 min 4, 0 kali 0 0, 4 kali 1 4, 2 kali 0 0, 0 kali min 1. Bentar. Kayaknya ada yang aneh nih. Ntar ini ada yang aneh nih. Oh iya. Ini bukan 0. Nah, ini yang salah ya. Ini kenapa jadi gini? Oh, salah, ini 0 ya. Ini 0 ya. Sorry Bapak ya. Untung belum jauh. Ini 0. Ini juga 0 ya. Waduh, ini hampir aja misalnya. Iya, masa sih ini 0 1 1 1 1 0 ya. Ini 0 0. Hah? Nah, misalnya. Kok min 1 ya betul sih. 0 min 1 ya. Ini mana nih? Salah nggak Pak nih? Ini oh ya, sorry. Nah, ini kita boleh biar ini P ya. P nya min 1 min 2 0, 0 1 1 1 1 0 ya. Untung belum jauh. 0 1 1 1 1 0 ya. Nah, ini 0 1 1 1 1 0 ya. Nah, untung kita belum jauh ya. Oke, jadi 2 kali min 1 min 2 0 kali 0 4 4. 2 kali min 2 min 4, 0 kali 1 0 berarti 4, 2 kali 0 0, 0 kali 1 0, 4 kali 0 0, min 1 kali min 1 1, 0 kali 0 0, min 1 kali 1 min 1 ya. Ya, min 1 kali min 2 2, 0 kali 1 0, min 1 kali 1 min 1, min 1 kali 0 0, 0 kali 1 0, min 1 kali 0 0 lagi, 2 kali min 1 min 2, 2 kali 0 0, 2 kali 1 2 ya. 2 kali min 2 min 4, 2 kali 1 2, 2 kali 1 2 ya. Terakhir 2 kali 0 0, 2 kali 1 2, 2 kali 0 0. Nah, gitu sehingga kita dapat di sini D-nya adalah matriks diagonalnya adalah min 2 tambah 4 2, ini 0 0, 1 kurang 1 0, 2 kurang 1 0 0 2. Nah, jadi di sini dia juga akan mengikuti susunan dari basis ruang eigen yang kita susun tadi. Karena kan tadi memang basis ruang eigen yang Bapak susun itu mengambil dari, nah bentuknya seperti ini. Ini dari lambda sama dengan 2, ini lambda sama dengan 1, terus lambda sama dengan 2 lagi. Nah, ternyata memang hasilnya pun sama ya, 2 1 2 seperti itu. Jadi ini dapat kita pastikan bahwa jika A dapat didiagonalisasi, jika A dapat didiagonalisasi, maka P-nya itu adalah, nah ini lambda
terserah kita mau lambda berapa, lambda 1. Nah, ini lambda 2, 0, 0, lambda 3, begitu seterusnya, 0, 0, 0, sampai terakhir ada lambda ke n gitu ya. Nah, jadi jika dapat diagonalisasi, maka hasil diagonalisasinya itu semua adalah nilai-nilai lambdanya. Nah, kalau lambdanya ada yang berulang, maka ya hasilnya di diagonalisasi juga dia akan berulang. Kalau memang dia dapat didiagonalisasi. Oke. Nah, jadi sampai di situ dulu masalah diagonalisasi dan multiplisitas. Ada satu lagi powerful. Ini juga powerful juga untuk menentukan pangkat suatu matriks. Nah, jadi kita bisa menghitung pangkat suatu matriks menggunakan diagonalisasi ini ya. Oke, iya. Nah, jadi dengan diagonalisasi kita bisa menggunakan pangkat suatu matriks. Nah, jadi menghitung pangkat suatu matriks menggunakan diagonalisasi, kita dapat menghitung hasil perpangkatan suatu matriks, yakni sebagai berikut. Misal A suatu matriks persegi, P suatu matriks yang mendiagonalisasi A, dan D matriks hasil diagonalisasi A, maka nah kalau ada A pangkat K, bawa pakai kamera. Nah, jadi kalau ada A pangkat K, kita tidak perlu menghitung A pangkat K, nah, tapi kita bisa menghitung diagonalisasinya saja. Nah, kemudian kita juga bisa mengambil P dan P inverse-nya ya. Nah, seperti itu. Jadi akan mempermudah kita jika kita bisa menentukan nilai eigen dan basis ruang eigennya. Kita bisa menghitung A pangkat K secara tidak langsung menggunakan diagonalisasi. Ini jika perpangkatannya pangkatnya besar, misalnya pangkat 10, pangkat 20. Misalnya A-nya tadi apa ya? Di sini tadi ada 00 min 2 121 103 ya. Nah, ini kalau A pangkat 5 kan, wah ini kita kalikan terus. Kita kali 00 min 2 121 103. Nah, ini kita kali terus sampai 5 kali. Nah, itu cukup lama dan cukup makan waktu ya, kan, tetapi dengan menggunakan diagonalisasi ini kita bisa menghitungnya dengan lebih cepat. Nah, akan Bapak contohkan dengan menggunakan matriks ini ya, karena biar sama aja, biar gampang. Oke. Nah, begitu kita coba dulu ya. Oke. Nah, jadi ini kita punya tadi apa? Ada A ya. Nah, A-nya matriks yang tadi, yang B juga tadi. Namanya aja diganti jadi A. Ya biar sesuai sama ini aja. Kan gak ada masalah. Itu 03. Iya, seperti ini ya. Oke. Nah, kemudian tadi kan kita udah ketemu yang ditanyakan A pangkat 5 ya, berapa aja. A pangkat 5 ini bisa kita cari menggunakan P, D pangkat K, P inverse. Nah, tadi kita udah ketemu P sama P inverse-nya. Nah, pakai yang itu aja deh. Ya, biar lebih gampang tidak bolak-balik. Nah, kita udah ketemu P-nya adalah min 1, min 2, 0. 011 110 ya. Nah, kemudian D-nya, nah, kita tadi udah ketemu juga bahwa D-nya itu adalah 200 010 dan 002. Oke. Kemudian P inverse-nya kita udah ketemu juga. P inverse-nya adalah 102 min 1 0 min 1 111 ya. Nah, seperti ini. Mohon maaf ya Bapak, ini ya karena ini matriksnya cukup besar, Bapak tidak hafal nih. Biasanya kalau di papan tulis akan lebih gampang kan, tinggal tulis aja duluan apa PD inverse-nya, kan tinggal langsung lihat aja di papan tulis ya.
Nah, tapi untuk kasus kali ini ya karena beban tulisnya berupa slide PowerPoint ya terpaksa Bapak harus bolak-balik ke slide yang sebelumnya. Oke, nah ini kita udah ketemu. Jadi dia bilang bahwa A pangkat K itu sama saja dengan P D pangkat K dikali P inverse. Ya, betul. Jadi dibalik kebalikannya. Nah, ini langsung aja berarti nah, untuk mendapatkan A pangkat 5 berarti 0, 0, 2, 1, 2, 1, 1, 0, 3 pangkat 5 ini sama saja dengan P min 1 min 2 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0 dikali dengan D nya 2, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 2 pangkat K pangkatnya 5 inverse nya 1, 0, 2 min 1, 0, min 1, 1, 1, 1 ya. Oke, nah ini kekhususannya matriks diagonal ya. D pangkat K itu sama saja dengan ini aja yang dipangkatkan K, entry-entry yang di diagonalnya aja pangkat K. Jadi sini 2 pangkat 5, 0, 0, 0, 1 pangkat 5, 0, 0, 2 pangkat 5. Jadi begitu ya. Untuk matriks diagonal itu perpangkatan matriks diagonal itu paling gampang. Jadi cukup kita memangkatkan entry-entry di diagonal utamanya aja. Nah, kita ketemu min 1, min 2, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Tapi ya untuk mencapai ke sini, untuk mendapatkan yang gampang ini, ya perjuangannya cukup berat karena harus mencari dulu nilai eigen, mencari dulu basis ruang eigen ya, tapi begitulah. Kalau nilai eigen dan basis ruang eigennya udah diketahui kan, jadinya lebih gampang untuk mencari. Nah, karena di situ tinggal langsung susun aja dan sudah diagonalisasi lagi. Nah, gitu ya. Oke, ini jadinya 2 pangkat 5, 0, 0, 0, 1 pangkat 5, 0, 0, 0, 2 pangkat 5 ya. 1, 0, 2, min 1, 0, min 1, 1, 1, 1. Oke, 2 pangkat 5 ya kita udah tahu, nilainya adalah 32. 32 ya kan 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 ya. Nah, 5 kali jadinya 32. 1, 0, 2, 1, 1, 1, 1. Oke, nah berikutnya ini kita cari deh. Kita cari siapa hasil perkaliannya ya. Nah, ini kita hitung. Wah, ini kayaknya nggak muat nih. Bapak yang muat aja ya. Ntar. Nah, ini kita hitung sekarang. Oke. Nah, min 1, min 2, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Ini merah lagi ya, udah biar ya Bapak. Terakhir. Nah, biar aja merah terakhir tadi. 0, 1, 0, 0, 0, 3, 2. 1, 0, 2, 1, 0, 1, 1, 1, 1 ya. Kita hitung. Nah, depan dulu. Min 1 kali 32, min 32, min 2 kali 0, 0, 0 kali 0, 0, berarti ini min 32. Oke, min 1 kali 0, 0, min 2 kali 1, min 2, 0 kali 0, 0, berarti ini min 2. Min 1 kali 0, 0, min 2 kali 0, 0 kali 32, 0. 0 kali 32, 0, 1 kali 0, 0, 1 kali 0, 0, berarti ini 0 ya. Oke, 0 kali 0, 0, 1 kali 1, 1, 1 kali 0, 0, 1. 0 kali 0, 0, 1 kali 0, 0, 1 kali 32, 32. 1 kali 32, 32. 1 kali 0, 0, 0 kali 0, 0, 32. 1 kali 0, 0, 1 kali 1, 1, 0 kali 0, 0, 1. 1 kali 0, 0, 1 kali 0, 0, 32. Nah, gitu ya. Sekarang kita hitung lagi. Oke, kalikan lagi. Nah, kita kalikan lagi.
kita kalikan. Min 32 kali 1 ya. Nah, min 32 kali 1 min 32 min 2 kali min 1 plus 2 0 kali 1 0. Oke ya. Min 32 kali 0 0 min 2 kali 0 0 0 kali 1 0. Min 32 kali 2 min 64 min 2 kali min 1 plus 2 0 kali 1 0. Aduh, susah sekali ya ternyata ya, agak membingungkan juga ya. Oke, 0 kali 1 0, 1 kali min 1 min 1, 32 kali 1 32, 0 kali 0 0, 1 kali 0 0, 32 kali 1 32. Berikutnya 0 kali 2 0, 1 kali min 1 min 1, 32 kali 1 32. Terus 32 kali 1 32, 1 kali min 1 min 1, 0 kali 1 0. 32 kali 0 0, 1 kali 0 0, 0 kali 1 0 ya. 32 kali 2 64, 1 kali min 1 min 1 ya. Ya, 0 kali 1 0. Nah, dari sini kita hitung, akan kita dapat hasil pangkatnya adalah ini min 30, 0, min 62, 31, 32, 31, 31, 0, 63. Nah, ini sama dengan hasil dari apa tadi? 0, min 2, 1, 2, 1, 1, 0, 3 pangkat 5. Nah, itu ya. Nah, itu adalah aplikasi atau penerapan dari namanya istilahnya itu apa tadi? Penerapan dari diagonalisasi. Nah, yaitu untuk menghitung pangkat suatu matriks seperti itu ya. Oke, nah jadi ini adalah akhir dari penjelasan mengenai nilai eigen dan faktor eigen. Sebenarnya masih ada satu lagi di subbab 7.3 itu adalah diagonalisasi ortogonal. Nah, tapi ortogonalitas ini berkaitan sama bab 6 yaitu ruang hasil kali dalam. Karena kita tidak mempelajari belum mempelajari bab 6, maka diagonalisasi ortogonal ini kita lewati saja atau kita tinggal dulu ya. Kalau memang ada waktunya akan kita pelajari lagi kalau ada ya. Kalau nggak ada ya ada, lewat aja ya. Jadi seperti itu bahan pembelajaran kita. Nah, itu juga akhir dari video ini. Oke ya, jadi ini dipelajari betul-betul bagaimana caranya mencari nilai eigen, basis ruang eigen, kemudian vektor eigen itu. Jadi tadi ini kuncinya ya yang kita pelajari ya. Pertama ada mencari nilai eigen. Mencari nilai eigen. Yang kedua mencari basis ruang eigen atau ruang vektor eigen sama. Jadi ini kaitannya sama vektor eigen. Kemudian kita melakukan yang namanya diagonalisasi. Lalu kita juga mencari multiplisitas, ada 2, bisa aljabar, bisa geometri. Kalau aljabar ini berkaitan sama nilai eigennya, kalau geometri berkaitan sama vektor eigennya. Nah, yang terakhir kita mencari pangkat matriks. Jadi dari satu bab vektor eigen dan nilai eigen aja sudah ada 5 konsep yang kita pelajari terkait dengan pembahasan di aljabar linier kita.
Nah, itu tadi penjelasan tentang keseluruhan bab 7 di buku ini, yaitu tentang vector eigen dan nilai eigen serta penerapannya dalam mendiagonalisasi matriks. Jadi suatu matriks itu bisa kita diagonalisasi dan kita bisa mencari pangkat suatu matriks dengan menggunakan diagonalisasi matriks. Jadi suatu matriks yang pangkatnya berapa itu ya kita bisa cari nilainya dengan menggunakan diagonalisasi matriks dengan bantuan P dan P inverse tadi. Oke, sampai di sini dulu. Jadi ini ceritanya sudah ada 2 pertemuan. Nah, pertemuan ke 10 dan ke 11 dihitung jadi 1 di bulan ini. Nah, untuk minggu depan mungkin kita tidak tetap ada perkuliahan, tapi mungkin tidak dibikin 2 pertemuan seperti ini. Mungkin di pertemuan berikutnya lagi Bapak akan membuat 2 pertemuan lagi agar dengan tujuan bahwa Bapak ingin mengganti pertemuan-pertemuan yang kemarin Bapak tidak masuk karena Bapak lagi sakit. Nah, itu saja. Salah hilap, mohon maaf atas dalam 2 pertemuan perkuliahan ini. Ketemu lagi di minggu depan insyaallah. Bapak mohon maaf karena harus menjejali pemikiran kalian, dan menambah beban berpikir kalian karena harus ada 2 kali pertemuan dengan 1 kali kuliah atau hari kuliah. Ya daripada kita Google Meet tapi cuma cukup untuk 1 kali pertemuannya, sedangkan masih ada utang, daripada juga kalian pusing untuk memikirkan penambahan lain. Nah, mungkin cukup di 1 hari aja video pembelajaran, tapi ada 2 kali pertemuan yang kita bahas bersama materi perkuliahan. Oke, tetap semangat, jaga terus kesehatan. Salah hilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.